Spartans! What is your profession? Oke, teman-teman, selamat siang semua. Saya ingin mengulangi lagi penjelasan saya tentang Injil Barnabas yang adalah Injil pseudografa dan tidak masuk dalam pengkanonan Alkitab. Dan Injil Barnabas ini sering dipakai sebagai senjata andalan oleh teman-teman di polemikus Muslim. Nah, ada sesuatu yang lucu. Jadi saya tidak terbiasa untuk live streaming masuk di dalam debat-debat dengan para polemikus ya, karena saya udah tahu strateginya mereka. Nah, kemarin saya mencoba untuk mendengar sebuah percakapan di live streaming dan kemudian memilih untuk membalas salah satu admin di room. Dan mereka sementara membahas Injil Barnabas di situ. Nah, sebelumnya saya sudah membuat 3 video yang bagi saya itu cukup proporsional, komprehensif, dan jujur terhadap Injil Barnabas dari Christian perspektif. Nah, ketika saya membalas di percakapan di bawah, saya mendengar mereka kata bahwa Injil Barnabas ditulis oleh Barnabas murid Yesus, dan kemudian saya menyanggah. Singkat cerita, saya menyanggah dan kemudian mereka mengundang saya masuk ke room. Saya membantah mereka, dan lucunya para polemikus teks berpatokan kepada teks itu, tapi tidak mempunyai hermeneutika yang memadai, membaca Alkitab dengan memadai, melakukan penafsiran mendekati apa yang dimaksud oleh Injil itu sendiri. Dan kemudian salah satu hal yang mereka tidak miliki adalah Holy Spirit, adalah Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu adalah yang menulis Alkitab. Jadi Konsili Vatikan Verbum berkata bahwa ditulis oleh Roh Kudus itu sendiri, oleh Roh Allah dalam 2 Timotius 3:13, Passagrafe Theopneustos kayo Philimos Profidas kalian pros epernotosim ten iodio kayo sume. Nah, jadi karena Roh Kudus yang menulis teks itu, maka dengan bantuan Roh Kudus itulah yang adalah pribadi ketiga dari una substantia tres personae, maka dapat diberikan pencerahan kepada kita supaya kita memahami dengan benar apa yang dimaksud oleh teks dan konteks itu. Sementara di luar Kristen mereka jatuhnya hanya kepada patokan kepada teks gitu, pada teks, tetapi juga pengilhaman atau pewahyuan atau revelation dari Roh Kudus itu tidak ada. Nah, berbeda dengan umat Kristen. Nah, ini yang membuat perbedaan yang paling dasariah. Nah, ketika saya membantah mereka memutkan mic saya, jadi saya tidak dapat bicara. Nah, akhirnya saya memilih keluar, bukan lari dari perdebatan, tapi memilih keluar. Nah, tapi saya ingin menyampaikan di sini bahwa supaya jadi pemahaman umum bahwa Injil Barnabas itu adalah Injil yang palsu, Injil yang cacat itu. Mari kita melihat 5 kecacatan dari Injil Barnabas gitu. Tapi sebelumnya saya mau kita melihat di sini, saya membantah mereka itu dengan berkata bahwa Barnabas bukan murid langsung dari Tuhan Yesus, dan memang Barnabas bukan murid langsung dari Tuhan Yesus, hanya 12 murid. Dan dalam Kisah Rasul kita melihat yang mengganti Yudas adalah yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus dari pada saat panggilan sampai kepada saat kenaikan. Nah, di situ kita melihat bahwa Matias menggantikan Yudas yang adalah murid langsung. Tuhan Yesus juga punya murid-murid yang lain, tetapi 12 murid adalah apostel, adalah main apostel daripada Tuhan Yesus sendiri. Barnabas mulai disebut itu dalam Kisah Rasul pasal 4:36 setelah kematian Tuhan Yesus, dan kemudian setelah gereja perdana itu berdiri after the Pentecost day in the upper room. Nah, kita melihat di sini bahwa Barnabas seorang Lewi. Mereka berpatokan di situ bahwa kita lihat Kisah Para Rasul pasal 4 di situ. Dengan demikian pula Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Nah, mereka menggunakan salah satu metodologi yang paling bodoh. Ya, buat saya metodologi yang paling goblok yang mereka gunakan. Nah, jadi orang yang menggunakan metodologi yang bodoh itu
kemudian jadi bodoh dengan metodologinya. Nah, bayangkan kalau Anda menggunakan bukti yang cacat, bukti yang fake sebagai evidence, itu akan sangat memalukan sekali secara intelektual di situ. Nah, di sini mereka berkata karena mereka tidak melihat teks-teks ini secara terang benderang, tidak perlu dihermeneutik. Kemudian tidak perlu dihermeneutik, sudah berkata di situ. Di situ berkata bahwa dengan demikian pula Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Jadi Barnabas itu disebut oleh rasul-rasul, bukan rasul. Nah, inilah yang mereka patokan bahwa Barnabas disebut rasul. Kalau Barnabas disebut rasul, maka dari awal panggilannya ketika Tuhan Yesus memanggil 12 murid itu sudah ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi ini adalah contoh cocok logi yang mereka gunakan gitu. Yang mereka gunakan untuk menyerang kekristenan. Nah, mari kita lihat teman-teman. Bentar teman-teman ya. Oke teman-teman, ada anak-anak saya ribut jadi saya kasih ini dulu buat mereka. Nah, mari kita lihat di sini 6 beberapa hal yang menjadi cocok logi Injil Barnabas. Nah, di sini yang pertama, Barnabas bukanlah salah satu dari 12 murid. Ya, jadi bukan the main apostle. Jadi bukan the main apostle ya. Main apostle itu adalah the 12 apostle. Jadi ada 12 murid yang utama dan kita tahu Yudas meninggal, Yudas mati karena gantung diri, dan yang kedua adalah diganti oleh Matias dalam Kisah Rasul. Nah, di sini mari kita lihat. Jadi Barnabas bukanlah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Maka konteks yang digunakan Kisah Rasul 4 ayat 36 sampai 37, demikian pula Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Nah, penyebutan nama Barnabas ini ada pada Kisah Rasul itu setelah era Tuhan Yesus dan setelah gereja perdana itu berdiri, lalu dia menjadi orang mula-mula, murid mula-mula di Yerusalem. Tetapi dia sendiri bukan main apostle atau 12 murid dari Tuhan Yesus. Dengan demikian maka cocok logi ini terbantahkan. Nah, cocok logi terbantahkan. Jadi dia bukan penulis dari Injil Barnabas yang adalah Free Gospel yang sudah ditolak masuk dalam list kanonisasi dan di dalam kanon sendiri. Nah, kita lihat yang kedua, Barnabas tidak pernah bercakap-cakap dan tatap muka secara langsung dengan Tuhan Yesus. Nah, Barnabas tidak pernah tatap muka secara langsung dengan Tuhan Yesus. Para polemikus Muslim berkata bahwa Barnabaslah yang menulis Injil. Mereka tidak memiliki pengertian yang memadai soal Injil, soal pengertian Injil sinopsis di situ. Akhirnya hanya main comot ayat orang, main comot Alkitabnya orang, tapi tidak punya pengertian yang memadai soal hermeneutika, kritik teks, dan lain-lain. Nah, metode mereka adalah menggunakan apa yang sudah ada di Google. Nah, ini. Tetapi pada prinsip-prinsipnya, itu mereka tidak mengerti. Jadi bayangkan 5 kecacatan. 1, Barnabas bukan 12 murid Tuhan Yesus. Barnabas tidak pernah bercakap-cakap langsung dengan Yesus. Barnabas tidak pernah dinyatakan oleh Tuhan Yesus sebagai murid yang paling dikasihi. Tetapi dalam konteks polemikus Muslim ini, mereka berkata bahwa Barnabas adalah murid yang paling dikasihi. Dengan demikian maka gagal, sebab murid yang paling dikasihi itu adalah Yohanes. Barnabas seorang keturunan suku Lewi, berasal dari Pulau Siprus, menggabungkan diri dengan para rasul setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi dia menggabungkan diri dengan para rasul, tetapi dia bukan rasul. Nah, itu 2 hal yang berbeda. Oleh para polemikus Muslim, langsung memberikan status bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus. Nah, dia menggabungkan diri kepada para rasul, dia sendiri bukan rasul. Nah, di sini kita lihat Injil Barnabas yang kelima dicatat pada abad ke-13. Ini 5 permasalahan yang harus kita simak ya tentang Injil Barnabas. Injil Barnabas dicatat pada abad ke-13 dalam bahasa Itali. Nah, keterangan di dalam Injil Barnabas sangat bertentangan dengan situasi dan kondisi daerah Palestina sebenarnya. Kalau teman-teman ada, saya punya Injil Barnabas, karena itu saya memahami dengan baik sekali. Nah, di sini kita lihat ada kesalahan-kesalahan di dalam Injil Barnabas. Nah, di sini. Tapi saya ingin kita melihat beberapa hal dulu di sini, bahwa pertama gereja tuh menolak Injil
Barnabas ya.